Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Menyikapi masuknya varian baru COVID-19 Omicron di Indonesia, pimpinan DPR RI terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menyusul informasi dari situs resmi Kementerian Kesehatan terkait ditemukan kembali 2 pasien terkonfirmasi kasus varian Omicron yang saat ini dikarantina di Wisma Atlet, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senen Jakarta baru-baru ini meminta masyarakat tidak panik. Ditambahkan Sufmi Dasko, pemerintah sebaiknya fokus dalam melakukan tracking dan kemudian membuat kajian tentang langkah yang akan diambil. Tentang langkah-langkah yang akan diambil. Nah, selain itu protokol kesehatan yang ketat menurut saya tetap harus juga kita selalu jalankan dan mudah-mudahan ya dengan yang dilakukan itu lonjakan COVID tidak akan naik seperti yang waktu lalu di negara kita. Terkait silang pendapat mengenai dampak dari virus tersebut, Sufmi Dasko menghimbau kepada pemerintah untuk mengkaji secara mendalam untuk mengetahui perihal virus tersebut. Lebih baik kita fokus dalam melakukan tracing, kemudian pemerintah juga agar membuat kajian yang mendalam tentang langkah-langkah yang akan diambil. 2 orang WNI yang terindikasi positif COVID Omicron baru saja datang dari perjalanan luar negeri, yakni London. Sehingga total WNI yang positif Omicron sampai 21 Desember 2021 menjadi 5 orang. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Masyarakat Indonesia hidup di wilayah rawan bencana seperti bencana gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Namun ironisnya kesadaran masyarakat dan prioritas pemerintah dalam upaya mitigasi bencana belum menjadi perhatian yang utama. Masyarakat Indonesia hidup di wilayah rawan bencana seperti bencana gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Namun ironisnya kesadaran masyarakat dan prioritas pemerintah dalam upaya mitigasi bencana belum menjadi perhatian yang utama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, mendorong pemerintah melakukan program mitigasi prabencana yang menitik beratkan pada langkah preventif untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda. Yang baru saja terjadi di Gunung Semeru itu, ketika visualisasi yang beredar di masyarakat bahkan seluruh dunia, anak-anak berkejaran dengan gumpalan awan panas itu menunjukkan bahwa tidak ada peringatan dini. Sekalipun pemerintah mengatakan sudah ada kajian dan sudah ada pemberitahuan, tapi dengan peristiwa itu dalam benak kita akan mengatakan tidak memadai peringatan dini itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang berharap agar seluruh stakeholder yang bertugas menangani bencana meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan mengesampingkan ego sektoral masing-masing instansi. Institusi inilah yang kita harapkan betul-betul mampu menangani bencana secara komprehensif dalam pendekatan holistik. Jadi secara totalitas gitu. Jadi ada sinergi ke semua institusi dan tidak ada lagi ego sektoral gitu kan. Alfat dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan bahwa Komisi 11 menyepakati 11 badan usaha milik negara untuk mendapatkan suntikan modal melalui penyertaan modal negara atau PMN periode tahun 2021 hingga 2022. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi H. Amro mengatakan Komisi 11 menyepakati 11 badan usaha milik negara untuk mendapatkan suntikan modal melalui penyertaan modal negara atau PMN periode tahun 2021 hingga 2022. Fauzi H. Amro menjelaskan,
BUMN yang mendapatkan PMN lebih menyasar pada bidang infrastruktur proyek strategis nasional dan hajat hidup orang banyak. Pemilihan 11 BUMN ini telah melewati prosedur dan aturan serta mekanisme di DPR RI. Menteri Keuangan telah menyampaikan roadmap dan klasterisasi BUMN yang mendapatkan penugasan misi pembangunan sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi landasan dalam penentuan kebijakan PMN. Pertama, kita sudah bicara tentang roadmap. Roadmap mereka ketika dikasih PMN seperti apa. Kedua, kinerja keuangannya seperti apa. Ketiga, manfaat PMN bagi tenaga kerja seperti apa. Keempat, manfaat PMN bagi investasi. Dan nanti akan feedback-nya terhadap penyumbang dividen terhadap negara. Terkait banyaknya BUMN yang tidak dapat memberikan keuntungan, Fauzi Amro meminta BUMN melakukan inovasi dan manfaat ekonomi secara nyata dari proyek strategis nasional. Sehingga kehadiran PMN bagi 11 BUMN tadi kurang lebih 48 sampai 50 triliun yang kita berikan tadi bisa menjadi stimulus baik pembangunan ekonomi, stimulus pertumbuhan di saat bangsa lagi menghadapi kondisi pandemi Covid. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih banyak memiliki informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 11 Dorong Pemulihan Ekonomi Sumut, dan tetaplah bersama kami. Komisi 11 dorong pemulihan ekonomi daerah melalui peran aktif bank-bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara serta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara. Komisi 11 dorong pemulihan ekonomi daerah melalui peran aktif bank-bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara serta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Ketua Komisi 11 DPR RI, Dito Ganinduto menjelaskan, 28% dari total kredit yang diberikan Himbara Sumut dimanfaatkan oleh UMKM untuk modal usaha. Ia juga mengapresiasi peningkatan ekspor di Sumut yang tumbuh hampir 50%. Kepada mitra Komisi 11, Dito berpesan agar masing-masing pihak mendukung sektor ekonomi prioritas, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan daerah. Pasca Covid ini, sampai saat ini situasinya sudah membaik, perbankan kita dan dunia usaha sudah terbantu, sangat terbantu. Untuk ultra mikro sudah bisa meningkat menjadi UMKM, dan UMKM bisa menjadi naik kelas menjadi eksportir. Di kesempatan yang sama, Ahmad Hidayat, anggota Dewan Komisioner OJK menjelaskan, masukan dari anggota Komisi 11 DPR RI akan ditindaklanjuti segera, utamanya dalam persiapan sektor jasa keuangan pasca COVID-19. Angka restrukturisasinya tadi sudah mulai turun, kemudian ini ada tanda-tanda recovery, kredit juga tumbuh, dan kita berharap ini semakin membaik, ya, kedepannya semakin baik terus. Dari Sumatera Utara, Afi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di PT Semen Imasco Asiatik, Jember, Jawa Timur. Komisi 7 DPR RI mendorong optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di PT Semen Imasco Asiatik, Jember, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi memaparkan kunjungan kerja ini dilatar belakangi informasi penggunaan bahan baku impor dalam proses produksi PT Semen Imasco Asiatik. Bambang menegaskan seluruh perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia harus mengoptimalkan penggunaan TKDN. Bambang menambahkan, investasi dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember
Kita juga tadi menghimbau agar penggunaan tenaga kerja lokal lebih ditingkatkan atau setidak-tidaknya lah penggunaan bahan baku lokal. Kan kami kaget juga ada batu bara yang sangat melimpah di Indonesia, namun mereka masih melakukan impor dari Australia. Bupati Jember, Hendy Siswanto, mengapresiasi kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke wilayahnya. Ia berharap aset Kabupaten Jember, yaitu Gunung Sadeng, sebagai bahan baku eksploitasi dan eksplorasi tambang batu kapur untuk memproduksi semen dapat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya saya terima kasih kepada teman-teman Komisi 7 dan konkretnya nanti masyarakat Jember bisa mendapatkan manfaat yang cepat, jangan lama-lama. Dari Jember, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pengembangan riset di berbagai sektor di Indonesia perlu diberikan perhatian khusus agar tidak kalah dengan bangsa lain, khususnya bidang penerbangan dan antariksa. Pengembangan riset di berbagai sektor di Indonesia perlu diberikan perhatian khusus agar tidak kalah dengan bangsa lain, khususnya bidang penerbangan dan antariksa. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengatakan, dukungan terhadap riset penerbangan dan antariksa penting agar riset-riset yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Riset kita itu mampu membuat banyak terobosan-terobosan. Ahli-ahli kita banyak. Jangan sampai ahli-ahli ini juga akhirnya dicomot sama bangsa lain. Ya karena terdevelop. Kalau saya pikir kita lihat kalau ini tidak terdevelop dengan bagus, itu industrinya harus langsung dikembangkan. Jadi itu akan, kalau cuma berhenti di dalam riset saja, nggak ada apa-apanya. Kita malu dengan bangsa lain itu mampu melakukan riset. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barens mendorong proses penelitian atau riset agar mewujudkan keinginan masyarakat terkait alat-alat yang dapat mempermudah kegiatan sehari-hari. Kemudian penelitian-penelitian yang berbasis kedirgantaraan dan sebagainya ini sangat luar biasa sekali. Nah, harapan kami adalah bagaimana program-program riset yang sifatnya high teknologi ini bisa adaptif terhadap pengembangan program-program kemasyarakatan. Jadi apa yang dikembangkan di tingkat high teknologi yang berkaitan dengan sistem geographical information system. Dari Provinsi Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Komisi 2 DPR RI mendorong penyelenggaraan tata ruang di Kalimantan Selatan dapat lebih optimal bagi kepentingan negara dan masyarakat, serta memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Komisi 2 DPR RI mendorong penyelenggaraan tata ruang di Kalimantan Selatan dapat lebih optimal bagi kepentingan negara dan masyarakat, serta memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Usai pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mendorong Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ESDM untuk memiliki peta, data, dan perencanaan yang sama terkait izin penggunaan lahan bagi pertambangan dan hak guna usaha. Seluruh instansi terkait, Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, itu harus memiliki peta yang sama dan data yang sama. Dan harus memiliki perencanaan kira-kira lahan yang sudah habis izinnya itu apakah masih ingin diberikan perpanjangan atau misalnya di stop. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsuri Zal menyampaikan, berdasarkan penjelasan perwakilan Kantor Pertanahan di Kalimantan Selatan, menunjukkan alih fungsi lahan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Misalnya itu dari kebun atau dari ladang
padi itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kota dan kebutuhan masyarakat, dan itu memang dimungkinkan terjadi. Yang tadi kita berikan penekanan juga persoalan banjir yang begitu lama mengendap di daerah Kalimantan Selatan, ya khususnya daerah Tembalong dan beberapa kabupaten kota. Jadi ini menjadi penekanan kita. Dari Kalimantan Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung adanya pengembangan sumber energi baru terbarukan, salah satunya pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Komisi 7 DPR RI mendukung adanya pengembangan sumber energi baru terbarukan, salah satunya pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, menyampaikan pembangkit tenaga listrik panas bumi bisa mengambil peran dalam pemerataan pemanfaatan sumber energi baru, utamanya sebagai pengganti energi fosil. Dan lain-lain. Jadi kami berharap dalam kunjungan ini kami bisa melihat dan membandingkan operasi yang ada di kawasan Lahendong ini dengan beberapa geothermal unit yang telah kami datangi sebelumnya, seperti di Kamojang, Biak, Patuhan. Tetapi saya kembali lagi garis bawahi di sini bahwa kedepannya kita memang perlu mempercepat fasilitasi. Hal sama juga disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Dia Nurwitasari. Menurut dia, potensi sumber energi panas bumi yang ada di Indonesia ini belum terkelola secara maksimal. Ini semakin dapat diimplementasikan di Indonesia. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia ini sangat banyak. Tadi kita sudah dengar ya untuk geothermal sendiri kita itu baru sangat sedikit ya dari potensi yang biasa besar tadi gitu. Dan berarti kan harus ada keseriusan terkait dengan baik itu investasi di dalam pengembangan maupun juga produksi berikutnya. Dan hingga saat ini, pemerintah total memiliki 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Dari Tomohon, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Usai disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah atau HKPD, Badan Anggaran DPR RI menilai penting bagi daerah dalam keberlanjutan pembangunan terutama dalam pengelolaan transfer daerah dan dana desa. Usai disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah atau HKPD, Badan Anggaran DPR RI menilai penting bagi daerah dalam keberlanjutan pembangunan, terutama dalam pengelolaan transfer daerah dan dana desa. Dalam kunjungan kerja Badan Anggaran ke Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal, mengatakan krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mengharuskan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apa yang kita lakukan di Jakarta, membuat satu regulasi biar mereka bisa menggunakan anggaran APBD-nya, kemudian supporting dari kita melalui APBN, melalui skema TKDD ini berkualitas dan betul-betul tertata. Nah, yang selama ini dikatakan serapan anggaran saling tuding bahwa transfer dari pusatnya telat-telat, kemudian juga proses kata pusat, proses di bawah pelaporannya tidak sesuai mekanisme ini diluruskan melalui Undang-Undang HKPD. Lebih lanjut, Cucun menambahkan, Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk besar di Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang banyak, saya ini orang Jawa Barat, saya perjuangkan keadilan fiskal. Sejauh mana sih tata kelola atau tata cara bagaimana mereka membuat kebijakan DAU ini untuk masyarakat Jawa dengan jumlah penduduk 50 juta dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya.